Terdapat pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat zebra cross dan pengendara akan mendekati pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga harus melakukan pengereman. Terdapat pengendara sepeda motor di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat motor pada sisi kiri kendaraan. Pengendara menyalakan lampu sein ke kiri dengan jarak cukup dekat dari pertigaan sehingga harus mengurangi kecepatan. Terdapat kendaraan parkir menghalangi jalan masuk. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan parkir yang menutup jalan masuk ke tempat parkir. Pengendara akan memasuki tempat parkir dan terhalangi oleh kendaraan tersebut sehingga harus melakukan pengereman. Terdapat tikungan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat rambu yang menyatakan jalan berbelok ke kiri. Pengendara hendak berbelok ke kiri dan mengantisipasi lalu lintas dari arah lain sehingga harus melakukan pengereman. Terdapat motor di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat motor di depan kendaraan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena berada dalam jarak yang aman. Terdapat kemacetan lalu lintas di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kemacetan lalu lintas. Pengendara mendekati arah kemacetan sehingga harus melakukan pengereman untuk menjaga jarak aman. Terdapat lampu isyarat lalu lintas. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat lampu lalu lintas berwarna kuning dan akan berganti merah. Pengendara diwajibkan berhenti sebelum marka garis sehingga harus melakukan pengereman. Terdapat kendaraan yang parkir pada sisi kanan dan kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan yang parkir di sisi kiri dan kanan jalan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena kendaraan parkir tidak mengganggu lalu lintas di lajur pengendara. Terdapat kendaraan yang berhenti untuk berbelok. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan dengan jarak yang terlalu dekat. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi terjadinya tabrakan. Terdapat pesepeda yang menyeberang di persimpangan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Pengendara harus melakukan pengereman dan memberi prioritas kepada pesepeda. Terdapat truk bongkar muat barang. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat truk yang melakukan bongkar muat barang. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menjaga jarak aman. Terdapat perlintasan kereta api. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat perlintasan kereta api. Pengendara harus melakukan pengereman untuk berhenti dan menunggu hingga kereta api melintas serta situasi aman untuk melanjutkan perjalanan. Terdapat kendaraan di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat angkutan umum yang sedang menurunkan penumpang. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menjaga jarak aman. Terdapat kendaraan yang akan putar balik. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat mobil yang akan putar balik. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menghindari benturan karena berada dalam jarak yang dekat. Terdapat pesepeda di persimpangan yang akan menyeberang. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan.
terdapat pesepeda yang akan berpindah lajur. Pengendara harus melakukan pengereman untuk memberikan prioritas kepada pesepeda. Terdapat rambu petunjuk di sisi kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat rambu yang menyatakan jalan berbelok ke kanan. Pengendara akan berbelok ke kanan dan telah mendekati belokan, sehingga harus mengurangi kecepatan agar tidak kehilangan kendali. Terdapat pesepeda melaju di jalur sepeda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat pesepeda pada jalur sepeda. Pengendara tidak melakukan apapun karena keduanya dapat melintas berdampingan dengan jarak yang aman. Terdapat bola yang terlempar di jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat bola yang terlempar ke jalan. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi warga yang melintas untuk mengambil bola tersebut. Terdapat speed bumps dengan jarak yang dekat. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat speed bumps dengan jarak yang dekat. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menjaga kendali kendaraan. Terdapat zona selamat sekolah. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat zona selamat sekolah. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi adanya anak kecil yang secara tiba-tiba dapat berlari ke jalan. Terdapat mobil yang akan memarkirkan kendaraannya. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat mobil lain yang akan parkir. Pengendara harus melakukan pengereman untuk memberi jarak yang aman bagi kendaraan yang akan parkir. Terdapat motor yang akan memasuki jalur Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat sepeda motor yang akan memasuki jalur. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena berada dalam jarak yang aman. Terdapat convex mirror atau cermin tikungan di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat tikungan dan motor dari arah depan. Pengendara hanya dapat melihat pengendara lain menggunakan convex mirror atau cermin tikungan dari sudut jalan sehingga harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi datangnya kendaraan tersebut. Terdapat mobil akan masuk ke jalur Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat mobil yang akan memasuki jalur. Pengendara tidak melakukan apapun karena berada dalam jarak aman. Terdapat persimpangan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat persimpangan jalan. Pengendara tidak melakukan apapun karena melaju dengan kecepatan yang minimum dan tidak ada kendaraan dari arah lain. Disebut apakah ini? A. Blind spot atau daerah di luar jangkauan pengemudi. B. Yellow box atau marka kuning pada perempatan traffic light. Pada waktu lampu pengatur lalu lintas berganti menjadi hijau, seorang penyeberang jalan masih berada di atas zebra cross, maka yang mendapat kesempatan berjalan terlebih dahulu adalah A. Pengemudi kendaraan yang berada paling depan. B. Pejalan kaki yang masih berada di atas zebra cross. Apakah arti lampu pengatur lalu lintas yang menunjukkan warna kuning? A. Hati-hati atau mengurangi kecepatan. B. Jalan terus dengan menambah kecepatan. Pada umumnya, apabila tidak ditentukan lain, kecepatan maksimum yang berlaku di dalam kota adalah A. 60 km per jam. B.
50 km per jam. Apa yang Anda lakukan saat akan mendahului kendaraan? A. Melakukan konfirmasi keselamatan dengan melihat spion dan menoleh ke belakang lalu menyalakan lampu sein. B. Menyalakan lampu sein kemudian melakukan konfirmasi keselamatan. Faktor apa yang menentukan jarak yang harus Anda pelihara antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan Anda? A. Kondisi cuaca. B. Kecepatan kendaraan dan jarak berhenti apabila direm. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara tersebut? A. Berhenti dan menyalakan wiper. B. Mengurangi kecepatan dengan melepas gas dan mengerem secara perlahan. Pengaturan dengan isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti: A. Kendaraan yang berada di depan berhenti. B. Kendaraan berhenti satu arah tertentu. Fungsi garis utuh berwarna kuning pada tepi jalan adalah: A. Sebagai tanda larangan berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor. B. Sebagai tempat parkir sementara kendaraan bermotor. Pengaturan dengan isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti: A. Kendaraan yang berada di depan hati-hati. B. Kendaraan berhenti semua jurusan. Pada suatu perempatan, kendaraan mana yang mendapat prioritas jalan terlebih dahulu? A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 4. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara tersebut? Kendaraan yang diperbolehkan berada di lajur sebelah kanan kecuali: A. Kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. B. Kendaraan yang akan membelok ke kanan memutar arah atau kendaraan yang akan mendahului kendaraan lain. Setelah mengemudi berapa jam sekurang-kurangnya, pengemudi mobil bus atau mobil beban harus istirahat selama paling sedikit setengah jam. A. 4 jam berturut-turut. B. 6 jam berturut-turut. Teknik parkir yang benar pada sisi jalan menurun adalah: A. Gunakan persneling mundur, posisi ban dibelokkan ke kiri dan gunakan rem tangan. B. Gunakan persneling netral, posisi ban lurus dan gunakan rem tangan. Kecepatan kendaraan harus dikurangi dalam keadaan hujan deras karena persentuhan antara ban kendaraan dan permukaan jalan tidak melekat akibat air hujan. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Jika kendaraan akan memasuki jalur utama, sebaiknya kurangi kecepatan. Perhatikan arus yang melaju dari samping kanan dan juga: A. Cek blind spot dan upayakan kendaraan melambung, jangan memotong lajur secara tiba-tiba. B. Cek blind spot dan upayakan kendaraan tidak melambung dan memotong lajur. Kendaraan yang terakhir meninggalkan persimpangan adalah: A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 1. Lampu lalu lintas menyala kuning berkedip-kedip. Apa yang harus dilakukan oleh pengemudi sedan itu? A. Pengemudi harus berhenti di garis berhenti. B. Pengemudi berjalan terus tetapi hati-hati dan jika perlu berhenti di garis berhenti untuk mengamati lalu lintas yang memotong sampai keadaan aman. Jika Anda sebagai seorang pengemudi roda 4, apa yang Anda lakukan? A.
Melaksanakan rem sekeras-kerasnya. B. Melaksanakan rem kemudian menghindar. Traffic cone merupakan A. Alat pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara. B. Alat pengaturan lalu lintas yang bersifat permanen. Yang termasuk jenis jalan berdasarkan fungsinya adalah A. Jalan arteri dan jalan kolektor. B. Jalan provinsi dan jalan daerah. Jalan arteri merupakan jalan yang berfungsi untuk A. Melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan sekitar lebih besar 60 km per jam. B. Melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dan berkecepatan lebih besar 40 km per jam. Mengapa syarat minimum permohonan SIM A adalah pemohon harus berusia minimal 17 tahun? A. Karena pada usia tersebut, seseorang dianggap mampu untuk fokus dan mengambil keputusan yang tepat, serta dianggap mampu untuk mengambil, merespon, serta bertindak secara antisipatif terhadap keadaan tertentu saat diperlukan. B. Karena pada usia tersebut, seseorang dianggap sudah memiliki pendapatan sendiri. Pernyataan yang tepat mengenai penggunaan lajur sebelah kiri adalah A. Lajur yang digunakan untuk kendaraan berkecepatan rendah. B. Lajur yang digunakan untuk mendahului apabila lajur tersebut kosong dan lajur kanan dalam kondisi digunakan oleh kendaraan dengan berkecepatan rendah. Fungsi apil satu warna adalah A. Memberikan isyarat bahwa pengguna jalan memasuki kawasan rawan kecelakaan atau bahaya. B. Memberikan isyarat pada pengguna jalan bahwa kawasan tersebut sering menjadi area kunjungan. Fungsi alat pemadam api ringan atau APAR pada mobil adalah untuk memadamkan api berskala kecil apabila terjadi kebakaran mendadak pada mobil. Benar atau salah? A. Salah. B. Benar. Arti rambu di samping adalah A. Untuk memperingatkan pengendara bahwa jalanan yang sedang dilalui memiliki angin samping yang kencang. B. Untuk memperingatkan pengendara bahwa jalanan yang sedang dilalui menjadi jalur perlintasan mengudara dan mendaratnya pesawat. Fungsi garis utuh berwarna kuning pada tepi jalan adalah A. Sebagai tanda larangan berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor. B. Sebagai tempat parkir sementara kendaraan bermotor. Waktu berlakunya STCK pada kendaraan adalah A. 12 hari. B. 14 hari. Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan SIM adalah A. Samsat. B. Satpas. Pengendara dilarang melawan arus saat berkendara di jalan raya karena A. Mengancam keselamatan orang lain. B. Membuat macet jalan. Sabuk keselamatan merupakan komponen penting dalam mobil. Benar atau salah? A. Benar. B. Salah. Macam-macam pedal yang terdapat pada mobil bertransmisi matic adalah A. Pedal rem dan pedal gas. B. Pedal gas dan pedal kopling. Yang termasuk instrumen perlengkapan jalan adalah A. Rambu lalu lintas, marka jalan, apil, dan alat penerangan jalan. B. Traffic cone, polisi tidur, lampu jalan, dan SPBU.
Rambu larangan merupakan rambu yang digunakan untuk memberikan larangan kepada pengguna jalan dan harus ditaati oleh semua pengguna jalan. A. Benar. B. Salah. Rambu larangan lalu lintas harus ditaati pada saat ada polisi lalu lintas yang sedang berjaga di jalan raya. Apa kegunaan lampu jarak jauh atau lampu dim? A. Memberikan penerangan jalan untuk membantu pengendara melihat dengan jangkauan pandangan yang lebih jauh. B. Mengganggu fokus pengendara lainnya. Lajur dengan marka manakah yang Anda pilih apabila Anda hendak berbelok ke kiri? A. Lajur dengan marka A merupakan lajur yang harus dipilih ketika pengguna jalan hendak berbelok ke kiri. B. Lajur dengan marka B merupakan lajur yang harus dipilih ketika pengguna jalan hendak berbelok ke kiri. Apa arti rambu di samping? A. Rambu larangan berjalan terus dan wajib berhenti di suatu jalan tertentu dan meneruskan perjalanan saat kondisi dianggap aman. B. Rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah. Salah satu fungsi apil adalah A. Untuk menghindari kemacetan pada persimpangan oleh arus yang berlawanan, sehingga kapasitas simpang dapat dipertahankan selama keadaan lalu lintas puncak. B. Untuk membagi volume arus lalu lintas agar kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.